para pengawas yang kami hormati, Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Dawang, Koneterius KCD Pak Yusuf, karena sudah bagian dari komite pembelajaran, beliau akan langsung menjadi ditetapkan sebagai pengawas pembina salah satu Dawang. Keduanya, kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya sampaikan pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menegaskan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan in-house training, implementasi kurikulum merdeka, program sekolah penggerak SMA Negeri 1 Dawang. Pertama, kegiatan kita ini sudah berjalan kurang lebih 3 hari yang lalu, dan ini memasuki hari yang keempat pelaksanaan IHT. Sepintas kami memantau aktivitas Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di atas 70% Bapak Ibu menikmati kegiatan ini dengan baik, termasuk dalam hal partisipasi dan keaktifannya dalam berbagai kegiatan yang telah dirancang dan para narasumber ini luar biasa. Kemudian yang kedua, kami ulangi Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan pelaksanaan pelatihan yang kita tekuni selama 6 hari ini bukanlah kegiatan yang hanya sekedar formalitas belaka, ikut-ikutan saja, masa bodoh dengan output yang dihasilkan. Karena kita telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai sekolah penggerak, maka tentu kegiatan pelatihan ini sejatinya itu paling tidak bisa memberikan warna baru bagi proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Dawang. Kemudian pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang rancangan pembelajaran 2. Jadi tidak lanjutnya pada hari ini kita akan mendiskusikan hasil kerja ibu bapak sekalian yang diberikan tugas kemarin, mulai dari LK aksi nyata sampai dengan penyusunan modul ajar. Karena itu setiap kelompok diikhtiarkan supaya bisa tampil semua berdasarkan kelompok mapel yang diajarkan. Saya kira itu pengantar dari kami untuk selanjutnya memandu kegiatan sesi IHT pada pagi hari ini. Kami silakan kepada Bapak Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah SMA SMK Kabupaten Bima, Bapak Yusuf Sarjana. Maka Bapak Yusuf, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mempresentasikan di hadapan teman-temannya. Nanti saya minta kelompok lain ikut menanggapi, ya. Berikan masukan dari hasil presentasi kelompok IPA, ya, kelompok IPA, ya, tentang modul ajar yang sudah dirancang oleh kelompok IPA ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ilman warzuqna fahman. Yang kami hormati Bapak Pengawas, yaitu Bapak Yusuf Sarjana Ekonomi Akuntansi, Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Yang Maha Kuasa anugerah nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan in-house training. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami persilahkan kepada presenter ya untuk menyampaikan materinya tentang modul ajar. Kepadanya disilahkan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya izin duduk karena memang
lupa bawa kacamata, jadi tidak bisa membaca dengan jarak jauh. Gak apa-apa ya Bapak ya. Oke, langsung saja. Saya akan mempresentasikan modul ajar yang kami dari kelompok IPA Kimia. Di sini kami mengambil materi konfigurasi elektron. Nah, untuk informasi umum terkait modul ajar, kalau kemarin seperti kami di sini hanya modifikasi dari modul ajar yang sudah ada. Yang pertama untuk informasi umumnya terkait dengan identitas modul, nama penyusun, kemudian satuan pendidikan, fase atau kelas, mata pelajaran, kemudian prediksi alokasi waktu dan tahun penyusunan. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Model yang dipakai untuk materi konfigurasi elektron yang telah kami buat ini menggunakan model discovery learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Untuk pertanyaan pemantiknya, di sini ada gambar aktivitas tawaf di Ka'bah, kemudian ada lintasan atau dot, di mana nanti guru bisa memberikan pertanyaan, misalnya gambar apa yang kalian amati di depan misalnya. Kemudian kedua, bagaimana hubungan pelaksanaan tawaf yang mengelilingi Ka'bah dengan lintasan atau bor. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana penulisan konfigurasi elektron menurut model atau bor. Kalau misalnya ada masukan, saran, silakan disampaikan saja. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lebih hidup forum kita pada pagi hari ini, kami minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan. Oke, baik. Selanjutnya Pak Abdul Madis. Baik, jadi tadi sempat disinggung Pak Madi terkait dengan CP ya. Cuman saya ingin diperjelas ya terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi apakah kan ini kan tujuan pembelajarannya adalah penurunan dari CP ya. Apakah kalimat-kalimat dari tujuan pembelajaran itu bisa kita modifikasi dengan bahasa-bahasa kita, ataukah memang berdasarkan tetapan daripada capaian pembelajaran itu? Jadi mungkin itu saja. Jadi kata operasional ya. Oke. Terima kasih Pak Faris. Plus dong. Jadi KKO-nya gimana itu? Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri bisa dimodifikasi, namun setahu saya kebetulan kemarin pas PPG itu mendapatkan penyegaran, ternyata di tujuan pembelajaran itu harus menuliskan apa komponen ABCD-nya. Ada audience, kemudian behavior, bacanya gimana ya? Dimanapun saja yang bahasa Inggris. Kemudian C-nya kondisi, kemudian D-nya adalah diri. Nah, kalau tujuan mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah saya buat melalui kajian, kalau untuk tujuan pembelajaran yang memuat ABCD-nya itu memang seperti ini, di mana tujuannya misalnya di sini adalah melalui kajian literatur, diskusi kelompok, penggunaan media coklat, konfigurasi elektron, peserta didik dapat menentukan konfigurasi elektron menurut teori atau Bohr dengan benar. Audiensnya di sini peserta didik, kemudian laku ya. Berarti melalui kajian literatur, diskusi kelompok, kemudian kondisinya itu Literasi. Dan kemudian dirinya itu adalah dengan benar, dengan tepat, dengan cermat gitu Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, Ibu Asliani. Baik, Ibu Rahma, tadi di soal akhirnya atau sumatifnya banyak disuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan elektron. Nah, apakah di soal sumatifnya atau pertanyaan tadi tidak diferen atau berbeda-beda pemberian soalnya? Mengingat sifat tadi kan ada level-levelnya, ada yang rendah, sedang dan tinggi. Demikian. Kalau di modul ajar yang sudah saya buat untuk pemberian sumatifnya belum saya buat. Saya buat hanya formatifnya saja, belum ada problem proses sama sikap.
Kalau yang untuk asesmen sumatifnya belum. Jadi di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan asesmen ya. Nah, tadi kan sudah dipaparkan tentang lembaran kerja siswa dan lain sebagainya. Tapi intinya dalam modul pembelajaran itu adalah ada penilaian formatif dan sumatif ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah memang untuk penilaian sumatif ini hanya berlaku saja untuk evaluasi pada akhir proses, ataukah memang ada keterkaitan dengan proses belajar sebelumnya? Jadi itu saja. Jadi cukup sekian semoga Baik, silakan ditanggapi Jalan. Kalau proses pembelajaran itu penilaian formatif kalau saya. Kalau sumatif itu kan berkaitan dengan pemahaman tentang materi yang dipelajari ya. Iya, ketercapaian dari materi yang dipelajari. Kalau misalnya pada saat itu saya mengajar materi konfigurasi elektron, berarti saat itu juga saya mengukur ketercapaian terkait dengan materi konfigurasi elektron. Tapi kalau misalnya pas ulangan harian, itu berarti saya membuat atau menyusun soal sumatif itu berdasarkan materi pada bab yang sudah dipelajari. Kalau saya pahamnya seperti itu, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Bapak pengawas. Di sini ilmu saya seadanya, mohon nanti dilengkapi. Oke, baik. Bapak Ibu guru sekalian, mari kita mengakhiri presentasi ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.